Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 dalam pemenuhan tugas akhir mata kuliah berpikir kritis, kami akan memaparkan materi konsep berpikir kritis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 26. Yang pertama ada Rangga Delasta, 101322127. Kemudian ada saya sendiri, Afif Indonesia, NIM 101322128. Kemudian ada Muhammad Reval, NIM 101322129. Ada Regis Rika, NIM 101322130. Dan yang terakhir ada Nabi Hibatullah, NIM 101322131. Apa itu konsep berpikir kritis? Aristoteles dalam The Classical Theory of Concept menyatakan bahwa pengertian konsep adalah penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Kenapa konsep itu penting? Jadi, ada 4 alasan nih guys, kenapa konsep itu penting. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir secara optimal dan maksimal, atau dikenal dengan fungsi kognitif. Yang kedua, sebagai proses evaluatif untuk menentukan nilai sesuatu. Yang ketiga, sebagai petunjuk dalam menjalankan suatu hal atau kegiatan, dengan kata lain, termasuk fungsi operasional. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memudahkan menuangkan ide, gagasan, atau penjelasan sesuatu hal, baik itu benda atau kegiatan tertentu, atau bisa dibilang termasuk fungsi komunikasi. Bagaimana cara membuat konsep yang baik? Yang pertama, konsep yang baik itu, konsep harus mudah dipahami. Konsep harus mudah dipahami atau dimengerti oleh orang lain agar tujuan atau pemikiran kita tersampaikan dengan baik. Yang kedua, konsep secara mendetail. Konsep harus dirincikan secara detail, mencari data dari beberapa sumber kredibel yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda juga. Tiga, identifikasi ide utama. Ide utama ini akan menjadi pusat atau kepala dari konsep yang akan dibuat. Ide utamanya bisa berupa materi inti yang akan dijabarkan lebih lanjut. Next. Yang selanjutnya ada bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama ada banyak pertanyaan. Rasa ingin tahu merupakan salah satu kunci dan cara utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini bisa dipraktikkan melalui 2 cara, yaitu bertanya kepada diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, ada mendengarkan secara aktif. Maksud dari poin ini adalah benar-benar mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara atau menyampaikan sebuah ide. Mendengarkan secara aktif ketika orang lain sedang berbicara dapat membuat kita lebih mudah memahami perspektif mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan juga menciptakan atmosfer perbincangan yang produktif bagi semua pihak. Yang ketiga, ada mempertimbangkan segala kemungkinan. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis lainnya adalah dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat ingin melakukan apapun yang mungkin dapat mempengaruhi orang lain. Coba pertimbangkan hasilnya, baik itu positif maupun negatif. Udah. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.